Bali. Masih Eli berusaha untuk melewati Li Huang Trai. Gagal Eli Boy, namun AW2 melihat Eli Boy diganggu pergerakannya oleh Li Huang Trai tadi. Tendangan bebas untuk Indonesia akan dieksekusi oleh Boas Solosa. Ngambil ancang-ancang Boas. Si bocah ajaib asal Papua, asal Sorong Papua. Kita lihat di sana. Boas Solosa kirimkan umpan menuju kepada Ilham Jaya Kusuma. Namun bisa dihentikan dengan baik oleh Pham Hoang Dung. Kali ini Lee Hui Duk. Baik sekali kontrol dari Touch Baukan. Touch Baukan berikan bola tadi maksudnya kepada Pran Tuong Gian. Namun dihentikan dengan baik oleh Maoli Lesi. Oh, baik sekali Ponario. Masih Ponario Astaman. Bukan sebuah pelanggaran. Nguyen Min Puong. Ada pergerakan dari Touch Baukan. Touch Baukan. Touch Baukan. Touch Baukan. Umpan crossing. Kita lihat Hendro Kartiko sempat kehilangan posisi. Namun beruntung sundulan dari Lee Chong Fin masih melebar jauh dari sisi gawang yang dijaga oleh Hendro Kartiko. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Indonesia. Ini dia Hendro Kartiko, kiper andalan dari Persebaya Surabaya bersama dengan Kurniawan Dwi Yulianto merupakan punggawa Persebaya Surabaya yang dibawa oleh Peter Witt di ajang AFF Championship 2004 ini. Ini dia dalam tayangan kita lihat peluang yang didapatkan oleh Lee Chong Fin. Beruntung sundulan dari Lee Chong Fin masih melebar. Boas Solosa, Boas Solosa, Boas Solosa, baik sekali Boas. Boas Solosa tepat di pelukan Tran Minh Hoang. Pergerakan yang begitu gesit dan sangat lihat dari seorang Boas Solosa membuat sedikit kericuan di lini belakang Vietnam. Dan langsung Edson Tavares, pelatih dari Vietnam, memberikan instruksi yang begitu cepat terhadap serangan yang baru saja dilakukan oleh Indonesia. Umpan yang sangat baik menuju Lee Chong Fin. Reading the game yang begitu baik pula dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dengan cermat tadi membaca arah bola yang dikirimkan kepada Lee Chong Fin. Maoli Lesi. Maoli Lesi. Pada Ponario Astaman. Berebut bola. Terlalu tanggung tadi umpan yang dikirim oleh Maoli Lesi. Namun dia bertanggung jawab kembali mampu merebut bola. Umpan diberikan kepada Boas Solosa oleh Maoli Lesi. Dikuasai dengan baik kali ini Nguyen Min Puong. Masih Nguyen kepada Trang Truong Gian. Kali ini Lee Hong Min. Lee Hong Min membentur badan dari Ponario. Baik sekali Ponario. Fighting spirit yang begitu baik ditunjukkan oleh Ponario Astaman. Lee Hong Min kuasai bola. Umpan pendek. Kali ini Nguyen Min Puong. Masih Nguyen Min Puong. Oh, sliding tackle yang dibiarkan oleh wasit Abdul Halim Hamid. Kali ini Ilham Jaya Kusuma. Agak sedikit sulit bagi Ilham Jaya Kusuma bertarung sendirian menghadapi kerumunan pemain berbaju merah. Tran Truong Gian. Si Tran Truong Gian ke belakang. Nguyen Min Puong. Umpan lambung menyisir ke kiri. Yang dituju adalah Phan Van Tai Em atau Lee Chong Fin di sana. Phan Van Tai Em kali ini ke belakang, beri kepada Trang Truong Gian. Ada pergerakan dari Lee Huang Trai. Umpan crossing Lee Huang Trai membentur badan dari Ismet Sofyan sehingga menghasilkan tendangan penjuru bagi Vietnam. Dan ini tentunya akan menjadi peluang bagi Vietnam untuk bisa mencuri gol di babak yang pertama ini. Bersiap-siap sudah Hendro Kartiko, dan di pinggir lapangan nampak pelatih Indonesia bersama dengan asistennya yaitu Fadusa ini memberikan instruksi. Nguyen Min Puong dibiarkan keluar begitu saja oleh Hendro Kartiko. Sebuah crossing yang tidak terlalu maksimal dan optimal dilakukan oleh Nguyen Min Puong. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Indonesia. Hendro Kartiko akan mengeksekusi tendangan gawang ini. Sudah dilakukan oleh Hendro Kartiko. Melambung jauh ke depan. Maksudnya tadi kepada Boas Solosa, namun masih ada Eli Boy. Umpan crossing Eli Boy kepada Boas Solosa. Oh, Boas Solosa diklaim melakukan sedikit dorongan pada salah satu pemain dari Vietnam. Nampaknya Nguyen Min Puong tadi ini dorong oleh Boas Solosa. Si bocah ajaib
yang sudah mencetak 2 gol. Di ajang ini 2 gol yang ia persembahkan untuk Indonesia di partai perdana ketika menghadapi Laos. Buas mencetak gol masing-masing di menit ke-25 dan 52 dan memberikan 2 assist untuk gol yang dicetak oleh Ilham Jaya Kusuma dan Elie Boy di tanggal 7 Desember yang lalu, tepatnya 4 hari yang lalu. Ortisan Solosa, Mauli Lesi, Firmansyah, masih Firmansyah, mencoba untuk mendelay. Haris Julianto kali ini. Haris Julianto melebar ke sisi kanan. Ponario Asaman meninggalkan posnya. Ada gangguan yang diberikan oleh Lee Huang Trai, membuat atau menghasilkan tendangan penjuru saja untuk Indonesia. Kita akan melihat apa yang terjadi dengan Lee Huang Trai. Perebutan bola yang melibatkan Lee Huang Trai dan Ponario Astaman. Ada ketidaksengajaan. Terjadi benturan tadi antara Ponario dan Lee Huang Trai. Tendangan penjuru Boas Solosa sudah dilakukan dengan sangat baik dan kita lihat gol! Indonesia dengan secara mengejutkan mampu membuka skor terlebih dahulu atas tuan rumah Vietnam lewat gol yang baru saja dicetak oleh punggawa belakang kita. Muhammad Mauli Lesi tepat di menit ke-18 memanfaatkan sebuah umpan tendangan penjuru yang dilakukan atau diberikan oleh Boas Salosa. Vietnam sang tuan rumah tertinggal sementara waktu ini oleh Timnas Garuda, Timnas kebanggaan kita Indonesia dengan skor sementara 0-1. Respon langsung diberikan oleh Vietnam. Lee Huang Trai. Penguasaan bola dari Vietnam kembali melalui Pan Van Tay Di Huiduk pada Trong Truan Gian. Gagal, bisa diantisipasi dengan baik oleh Ismet Sofian. Kali ini Elie Boy dengan kecepatannya. Elie berikutnya Ilham Jaya Kusuma mencoba untuk menyalip. Pergerakan di sana ada Boas Solosa. Boas Solosa gol! Gol! Si bocah ajaib membungkam publik Stadion Mindi Nasional di kota Hanoi dengan sebuah tendangan yang begitu mengejutkan sekaligus menakjubkan dari seorang bocah ajaib berusia 18 tahun, Boas Solosa. Tepat di menit ke-22, Boas Solosa menggetarkan jala gawang Tran Minh Hoang sekaligus membuat Indonesia unggul sementara 2 gol alias 2-0 atas tuan rumah Vietnam. Boas si bocah ajaib Solosa. Respon yang langsung diberikan oleh Vietnam, hasil yang tidak diduga, tidak disangka, tidak dinyana oleh publik Vietnam sendiri. Belum genap 30 menit alias setengah jam pertandingan di babak yang pertama ini bergulir. Namun 2 gol dengan cara yang sangat menyakitkan mampu ditorehkan oleh Garuda kita. Masing-masing melalui sundulan kepala Mauli Lesi di menit ke-18 tadi. Lalu digandakan oleh si bocah ajaib Boas Salosa. Tepat di menit ke-22 lewat sebuah tekanan yang ia berikan dari luar kotak ke-16. Bukan dengan kaki terkuatnya. Dengan kaki kanannya merobek jala gawang Tran Minh Hoang yang sekaligus merubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Timnas Garuda, tim nasional kebanggaan kita bersama. Hendro Kartiko belum mendapatkan ancaman yang cukup serius sepanjang babak yang pertama ini, meskipun secara dominasi jelas Vietnam menguasai jalannya pertandingan ini. Mudah bagi Haris Julianto untuk bisa mengantisipasi sebuah umpan yang baru saja dikirimkan oleh Pan Van Tay
Kali ini Ortisan Solosa kepada Haris Yulianto. Kuasai bola Haris. Masih Haris Yulianto. Umpan melebar kepada Eli Eboy yang 7, namun jatuh di kaki para pemain Vietnam. Berbahaya kali ini serangan dari Vietnam. Ada Van Van Tai, mampu digagalkan dengan baik oleh Firmansyah. Kali ini ada intersepsi dari Eli Eboy. Serangan dibangun dari sisi kiri. Vietnam mencoba untuk melakukan sebuah serangan berbahaya. Kita lihat umpan crossing menuju Lee Chong Fi, namun sayang sekali terlalu parabol tadi umpan. Namun kali ini kembali serangan datang dari sisi kiri pertahanan kita. Ortisan Solosa dianggap menjatuhkan dan wasit langsung menunjuk tanda pelanggaran untuk Indonesia. Penjaga gawang disiapkan oleh pelatih Edson Tavares. Penjaga gawang cadangan bernomor punggung 20 Bui Huang Hui secara mengejutkan harus dimasukkan untuk menggantikan Tran Minh Huang yang divonis melakukan sebuah kesalahan-kesalahan fatal sehingga gol tercipta untuk Vietnam. Masing-masing oleh Maui Lesi dan Boa Solosa. Penyelamatan baru saja dilakukan dengan sangat baik oleh Hendro Kartiko. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Vietnam. Nguyen Minh Phuong akan melakukan eksekusi tendangan penjuru ini. Ini dia penjaga gawang Bui Huang Hui. Masuk menggantikan penjaga gawang utama Tran Minh Huang. Bersiap-siap Nguyen Minh Phuong. Nguyen Minh Phuong bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Firmansyah tadi. Lee Hong Min akan melakukan lemparan ke dalam. Lee Hong Min. Nguyen Minh Phuong dengan umpan dia kepada Lee Hoiduk. Masih Lee Hoiduk. Mauli Lesi. Begitu baik penampilannya di malam hari ini. Mampu memberikan antisipasi, intersepsi, dan tekanan kepada para penggawal di depan Vietnam. Sehingga sulit bagi para penggawal Vietnam untuk bisa menerobos garis pertahanan Indonesia. Teriakan yang begitu lantang baru saja dilakukan oleh Hendro Kartiko. Main paling senior yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia yang dibawa oleh Peter Wet di Vietnam. Pemain dengan usia yang paling senior, 31 tahun Hendro Kartiko saat ini usianya. Pemain kelahiran Banyuwangi 24 April 1973. Saat ini memperkuat klub kebanggaan area-area Surabaya yaitu Persebaya Surabaya, dan baru saja Ilham Jaya Kusuma. Kehilangan bola dari Ilham. Eli Eboy mampu dengan baik, mampu dengan sangat dekatan memberikan tekanan di sisi kiri pertahanan Vietnam. Meskipun belum terlihat secara maksimal peran dari seorang Eli Eboy dan Ilham Jaya Kusuma yang nampak dimatikan pergerakannya oleh para pemain Vietnam. Ismet Sofyan, tenang sekali Ismet. Ismet umpan dia kepada Eli Eboy maksudnya. Back pass kepada penjaga gawang baru Vietnam Bui Huang Hui tadi. Ponario Astaman. Mauli Lesi. Mauli Lesi ke belakang pada Ismet Sofyan. Firmansyah kali ini. Hendro Kartiko. Sundulan kepala antara Eli Eboy dan Tran Quang Minh. Baik sekali Haris Yulianto. Haris Yulianto bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat kartu kuning nampaknya keluar dari kantong wasit asal Bahrain Abdul Hamid Ibrahim untuk satu pemain dari Vietnam. Wow, injakan yang begitu keras dan langsung kartu kuning diberikan oleh Abdul Hamid Ibrahim kepada Nguyen Minh Phuong. Oh, nampaknya Haris Yulianto justru yang mendapatkan kartu kuning atas pelanggaran tebasan yang tadi dia lakukan kepada pemain Vietnam Nguyen Minh Phuong. Mendapatkan perawatan. Oh, Nguyen Minh Phuong nampaknya yang mendapatkan kartu kuning meskipun dalam tayangan lambat tadi. Tebasan dilakukan oleh Haris Yulianto, bek andalan Indonesia yang saat ini memperkuat
PSM Makassar. PSM Makassar menjadi tim dengan penyumbang injakan yang begitu berbahaya dari Nguyen Minh Phuong. Layak seharusnya diberikan kartu merah. Boas Solosa, baik sekali Boas. Masih Boas Solosa, lepaskan diri di sana. Dua pemain mengapit. Kita lihat tidak ada satu pemain pun yang bisa menyambut umpan yang sangat baik yang baru saja dikirimkan oleh Boas Solosa tadi. Nguyen Minh Phuong. Masih Nguyen Minh Phuong melebar ke kanan. Lee Hon Min atau Touch Baukan. Touch Baukan. Touch Baukan. Touch Baukan. Touch Baukan lemah. Pelan dan begitu mudah diantisipasi oleh Hendro Kartiko. Tidak terlalu berbahaya tentunya bagi pertahanan Indonesia yang sementara waktu ini unggul 2-0 atas Vietnam. Tam Hung Duc berikan kepada Trang Truong Gian. Kali ini Lee Huang Trai. Baik sekali Lee Chong Fin. Lee Chong Fin bertarung dia dengan Ismet Sofyan. Masih Lee Chong Fin dijatuhkan oleh Eli Aiboy. Dan wasit Abdul Hamid Ibrahim tidak memberikan kartu kuning untuk Ismet Sofyan, meskipun secara terlihat di sini setelah kehilangan bola ada sedikit tarikan yang dilakukan oleh Eli Aiboy. Professional foul dari Eli Aiboy. Umpan salah tadi dilakukan oleh Van Dai M. Maksudnya menuju kepada Lee Hong Min. Ilham Jaya Kusuma ke belakang. Firman Utina kali ini. Firman Utina dilanggar. Firman Utina pergerakannya oleh Touch Baukan. Ngerang kesakitan masih di sana Firman Utina. Terlihat dari gestur Firman Utina ada sedikit sikutan yang dilakukan oleh Touch Baukan. Kembali bangkit Firman Utina. Firman Utina pemain yang saat ini berusia 22 tahun yang merupakan penggawa dari Persita Tangerang. Boas Solosa. Masih Boas Solosa tadi terhalang pergerakannya oleh Nguyen Minh Phuong. Nguyen Minh Phuong ke tengah dia. Kali ini Tran Truong Gian. Ada sedikit gangguan dari Ponario, namun tidak menjadi masalah bagi Nguyen Minh Phuong. Lee Hong Min, umpan kepada Touch Baukan, maksudnya terjatuh Touch Baukan. Duel udara, Boas Solosa, Firman Utina mencoba menerjang. Kali ini Boas Solosa dengan body balance-nya membuat Lee Hong Min sedikit keteteran untuk bisa meredam pergerakan yang begitu lincah dari seorang Boas Solosa. Lee Huang Trai, Lee Hong Min. Lee Hong Min berikan kepada Touch Baukan. Lee Chong Fin atau Lee Hui Duc. Sedikit sikutan tadi mengenai wajah dari Orson Solosa dilakukan oleh Touch Baukan. Baik sekali gangguan yang diberikan oleh Firman Utina terhadap pergerakan dari Nguyen Minh Phuong tadi. Kali ini Lee Hui Duc mendapatkan gangguan dari Orson Solosa. Lee Hui Duc ke depan langsung pada Touch Baukan. Dihalangi dengan sangat baik oleh Firmansyah. Dan pelanggaran dilakukan oleh Firmansyah kepada Touch Baukan. Nguyen Minh Phuong kepada Trang Truong Gian. Kali ini Lee Huang Trai. Gagal dia melewati Eli Aiboy. Lempar ke dalam untuk Vietnam. Lee Huang Trai kepada Lee Chong Fin. Molly Lacy melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi terhadap Lee Chong Fin. Tendangan bebas, keuntungan untuk Vietnam untuk bisa memperkecil ketertinggalannya atas Indonesia. Bersiap-siap di sana nampaknya Nguyen Minh Phuong akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Vietnam. Nguyen Minh Phuong dihalau dengan baik oleh Firmansyah. Diving header dari Firmansyah yang begitu baik untuk bisa menyelamatkan gawang Indonesia dari tekanan-tekanan yang diberikan oleh para pemain Vietnam. Molly Lacy atau Eli Aiboy tadi nampak bisa membantu pertahanan juga. Lee Hui Duc dicuri tadi bola oleh Eli Aiboy, maksudnya kepada Ilham Jaya Kusuma. Pham Hoang Dung
Berikan dia kepada Pan Van Taen. Kali ini Li Huang Trai. Ada Lee Chong Vee. Hendro Kartiko dan kembali Hendro Kartiko. Double save combo dari Hendro Kartiko. Membuat gawang Indonesia selamat dari tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, terkaman-terkaman. Dari pasukan-pasukan Paman Hoe ini 2 kali double save yang begitu memukau sekaligus luar biasa dari seorang Hendro Kartiko. Selamatlah gawang Indonesia dari kebobolan. Di babak yang pertama ini, Ponario Astaman dibaca dengan baik oleh barisan belakang tadi, sebuah umpan dari Ponario Astaman kepada Ilham Jaya Kusuma. Terus-menerus ditekan oleh pemain Indonesia. Ling Hongmi, touch baukan, masih touch baukan. Ada Lee Chong Vee, umpan di sana, touch baukan kembali. Ada Firman Utina, Maulilesi kehilangan bola kembali, dicuri dia. Lee Chong Vee ke belakang, tekanan data kembali. Lagi-lagi keberuntungan masih berpihak kepada tim nasional kita. Terakhir peluang didapatkan melalui Nguyen Min Phuong. Namun sayang sekali tendangan dari Nguyen Min Phuong masih tipis di atas mister gawang Hendro Kartiko yang harus dibuatnya jatuh bangun. 6 kali sudah shots dilancarkan oleh Vietnam dan Indonesia 2 kali melakukan shots dan dua-duanya menjadi gol. Begitu efektif penampilan timnas kita meskipun dalam tekanan terus-menerus oleh lini serang Vietnam. Nguyen Min Phuong baik sekali, dia berikan bola kepada Touch Baukan. Nguyen Min Phuong kembali, umpan crossing ke sebelah kiri. Ismet Sofyan menghentikannya. Serangan balik dibangun. Eli A-Boy, masih Eli A-Boy. Eli dibayang-bayang oleh Li Huang Trai. Eli tidak mampu untuk melewati seorang Li Huang Trai. Eli A-Boy, pemain sayap kita yang saat ini memperkuat Persija Jakarta. Coba untuk menunjukkan skillnya, namun gagal tadi karena bisa ditekan oleh Li Huang Trai. Dia mencoba memancing para pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Coba untuk melakukan sebuah bangun serangan dari belakang. Lee Hoi-duk, masih Lee Hoi-duk, umpan menyilang, switch play ke kanan. Touch Baukan, masih touch Baukan dengan kaki kirinya, cutting inside dia, touch Baukan, mentur badan dari Orjan Salosa. Boa Salosa cukup berbahaya tadi, clearance yang tidak terlalu clear. Firmansyah, cukup tenang Firmansyah kepada Ponario masih pada Boa Salosa. Oh, tackle 2 kaki, play on, advantage diberikan oleh wasit Abdul Hamid Ibrahim. Dan kita lihat pelanggaran. Nomor punggung 11 berwarna putih, Ponario Astaman melanggar nomor punggung 11 berwarna merah, Lee Hong Min. Dan masih terlihat kesakitan Nguyen Min Phuong nampaknya. Ini dia, Trang Truong Gian nampaknya setelah menerima sliding tackle 2 kaki yang dilakukan oleh Firmansyah tadi. Ini dia Firmansyah, bek asal Persikota Tangerang. Beruntung tidak ada kartu yang dikeluarkan. Kartu kuning nampaknya untuk Firmansyah. Karena tadi advantage diberikan sehingga agak sedikit telat. Abdul Hamid Ibrahim memberikan kartu kuning. Menunggu bola bergulir. 2 pemain dengan wajah sedikit identik. Ortisan dan Buat jadi pakai hidup dari tinggi saja oleh Hendro Kartiko. Dibuang kembali oleh Ortisan Solosa. Lagi-lagi tekanan datang terus-menerus menghampiri pertahanan kita. Dibuat kalang kabut, kocar kacir pertahanan kita oleh Vietnam. Namun sejauh ini kedisiplinan dan ketenangan lah yang menjadi kunci. Masih perawannya gawang Hendro Kartiko. Ismet Sofyan kepada Eli A-Boy. Eli A-Boy dibayang-bayang oleh Trang Li Huang Trai. Eli A-Boy mencoba melepaskan diri dan dilanggar. Di-call oleh wasit Abdul Hamid Ibrahim sebagai sebuah pelanggaran karena tarikan dari Li Huang Trai menyebabkan Eli A-Boy agak sedikit terkungkung pergerakannya. Firmansyah, Ortisan Salosa, Firman Utina, Maulilesi kepada Firman tadi kembali, maksudnya Boa Salosa
Oh, gagal berikan umpan boas kepada Firman Utina. Serangan kembali dari Vietnam. Bersih sekali di tackle dari Ponario Astaman. Kita lihat Ponario Astaman begitu gigih perjuangannya di lini tengah. Tidak kenal takut. Ponario Astaman yang merupakan kapten tim dari PSM Makassar. Masih cukup muda. Ponario Astaman berusia 25 tahun. Serangan kembali dari Vietnam. Oh, berbahaya. Lee Chong Vin. Hendro Kartiko. Mudah bagi Hendro Kartiko mengamankan gawangnya. Sebuah sepakan dari sudut yang sangat sempit. Lee Chong Vin tadi melepaskan tendangan mendatar yang mudah diantisipasi oleh Hendro Kartiko. Dan kembali lagi-lagi gagal para pemain Vietnam membongkar pertahanan Indonesia. Ilham Jaya Kusuma pada Eli A-Boy. Eli kali ini berputar-putar Eli. Masih Eli A-Boy. Eli A-Boy. Dan tendangan penjuru untuk Indonesia. Mengandalkan dua sayap dengan kecepatan tinggi. Dua-duanya berasal dari Papua, yaitu Eli di kanan dan Boas di sisi kiri. Bisa menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga untuk Indonesia. Meskipun jarang melakukan tekanan, namun 3 kali sudah Indonesia mendapatkan keuntungan dari tendangan penjuru. Boas Solosa berikan umpan di sana, ada scrimmage. Dan kembali tendangan penjuru yang keempat untuk Indonesia di babak yang pertama ini. Akan kembali dieksekusi oleh Boas Solosa. Sudah bersiap di sana Ilham Jaya Kusuma mendapatkan sedikit pengawalan dari lini belakang Vietnam. Boas Solosa. Sangat rileks Boas Solosa. Boas Solosa. Kita lihat dorongan dari Mauli Lesi kepada Lee Quang Trai. Dianggap oleh Abdul Hamid Ibrahim sebagai sebuah pelanggaran tadi. Kita lihat bagaimana mental yang begitu baik ditunjukkan oleh Boas Solosa di usianya yang baru menginjak 18 tahun. Dia bisa menampilkan permainan begitu ciamik seperti pemain profesional dengan jam terbang tinggi. Kali ini tekanan dari Vietnam datang. Oh, sebuah upaya dari tidak terlalu berbahaya tadi touch Baukan. Melepaskan tendangan dengan kaki kanannya yang mudah sekali ditangkap oleh Hendro Kartiko. Vietnam kembali melakukan sebuah bangunan serangan. Dihentikan dengan baik oleh Haris Yulianto. Duel udara yang gagal dimenangkan oleh Firman Utina. Kembali Vietnam melakukan sebuah serangan ke sisi kiri. Dekat kepada Ismet Sofian. Ismet Sofian cukup tenang Ismet. Eli A-Boy. Eli tidak mampu untuk melatih Lee Quang Trai. Pertarungan sengit yang terus akan kita lihat antara Eli A-Boy menghadapi Lee Quang Trai di pertandingan malam hari ini. Terus memberikan tempelan yang sangat ketat. Lee Quang Trai kepada Eli A-Boy. Firmansyah. Hendro Kartiko. Ini saja kepada Ortisan Solosa. Ortisan Solosa cukup berani. Berbahaya sekali Hendro Kartiko membuang bola jauh ke depan. Ilham Jaya Kusuma gagal memenangkan duel udara. Firman Utina pun demikian. Kali ini masih ada Maui Lesi. Melebar ke sisi kanan kepada Ismet Sofian. Ismet Sofian. Oh, bersih. Ini tackle yang dilakukan oleh Quang Trai. Kali ini serang dibangun dari lini tengah. Umpan diberikan ke sisi kanan. Bergerak Lee Hong Min. Masih Lee Hong Min. Masih Lee Hong Min. Umpan ke depan Lee Hong Min. Terjadi duel udara. Firman Utina mampu memberikan sebuah clearance tadi. Eli A-Boy kepada Boas Solosa. Boas Solosa mampu lolos di sana. Boas Solosa melihat pergerakan dari seorang Ilham Jaya Kusuma. Ilham tidak offset. Ilham Jaya Kusuma. Sayang sekali. Ilham Jaya Kusuma gagal memaksimalkan umpan dari Eli A-Boy untuk menjadi gol ketiga bagi Indonesia. Namun terlihat bagaimana peluang pertama tadi, di kesempatan pertama tadi, Boas Solosa yang seharusnya bisa untuk memberikan umpan. Namun dia lebih memilih untuk menekuk bola terlebih dahulu sehingga gagal untuk bisa dimaksimalkan menjadi peluang bagi Indonesia. Dan skor pun masih bertahan 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Vietnam. Lee Quang Trai. Masih Lee Quang Trai. Ke belakang Lee Quang Trai. Nguyen Hui Tuong.
Nguyen Huy Tuong melebarkan ke kiri. Yang ia itu dari Lee Chong Fin. Lee Chong Fin. Salah umpan Lee Chong Fin. Dicuri bolanya oleh Ponari Astaman. Ponari kepada Eli Aiboy. Eli Aiboy ke tengah. Maksudnya oleh Ilham Jaya Kusuma. Diambil alih serangan kembali oleh Vietnam. Kali ini Nguyen Minh Phuong. Masih Nguyen Minh Phuong. Nguyen Minh Phuong. Nguyen Minh Phuong kepada Lee Huy Duk. Lebarkan ke kanan ada Lee Hong Min. Masih Lee Hong Min kuasai bola. Lee Hong Min umpan kepada Tats Baukan. Antisipasi yang gagal dari Ismail Sofian. Beruntung masih ada Artusan Salosa. Kembali hadir tekanan dari Indonesia. Namun mudah sekali diantisipasi oleh para pemain Vietnam yang terus-menerus menggempur pertahanan kita. Datang bergelombang kembali tekanan dari Vietnam. Trang Truong Gian. Trang Truong Gian baik sekali. Nguyen Minh Phuong. Nguyen Minh Phuong lemah dan mudah bagi Hendro Kartiko untuk membiarkan bola keluar begitu saja. Umpan yang sangat baik di Tats Baukan. Namun sayang sekali Nguyen Minh Phuong terlalu memaksakan diri untuk melepaskan sebuah sepakan dari luar kotak penalti. Kendati dua pemain Indonesia memberikan apitan ataupun pressing terhadap pergerakannya. Hendro Kartiko lepaskan tendangan gawang ke depan. Namun gagal menemui sasaran karena memang sulit bagi pemain Indonesia untuk bisa mengembangkan permainan secara tenang. Karena terus-menerus pertahanan kita ditekan oleh para pemain Vietnam yang tentu ingin mengejar ketertinggalan mereka. Vietnam tentu tidak ingin mengakhiri laga dengan sebuah aib. Karena kalah dengan skor yang seperti ini. Dari Indonesia merupakan Tats Baukan layak diberikan kartu oleh wasit Abdul Hamid Ibrahim, kartu kuning untuk Tats Baukan atas pelanggaran yang ia lakukan kepada Firman Utina baru saja. Sangat berbahaya pelanggaran yang dilakukan oleh Tats Baukan. Langsung mengenai kaki. Tidak mengenai bola sama sekali. Mendapatkan bantuan tim medis dan harus ditandu keluar lapangan Firman Utina. Jadi dia Tats Baukan, penggawa yang saat ini memperkuat So Tae Chong. 2 menit tambahan waktu di babak yang pertama ini. Indonesia secara mengejutkan unggul 2-0 atas tuan rumah Vietnam. Cukup berbahaya tadi kesalahan komunikasi antara penjaga gawang Bi Hua Huy dan Pham Hung Duk. Hendro Kartiko lakukan sebuah tendangan gawang. Duel udara terjadi, dihalau dengan sangat baik oleh Oyen. Dan kita lihat gol! Secara mengejutkan, Indonesia menutup babak yang pertama ini dengan keunggulan skor yang begitu mencolok atas tuan rumah Vietnam. Ilham Jaya Kusuma menjadi aktor untuk gol ketiga Indonesia, memanfaatkan sebuah kesalahan lini belakang dan dengan tendangan yang cukup keras dari luar kotak penalti, Ilham Jaya Kusuma membuat publik Vietnam terdiam untuk sementara waktu ini, sekaligus membuat Indonesia unggul 3-0 atas Vietnam. Ilham Jaya Kusuma total 3 gol sudah yang ia cetak di 3 pertandingan. Kita lihat sebuah clearance yang tidak terlalu bersih dari Nguyen Huy Tuong dan dengan sempurna diselesaikan menjadi gol oleh Ilham Jaya Kusuma yang berdiri tepat menerima sebuah rebound dari sundulan kepala penggawa lini belakang Vietnam Nguyen Huy Tuong
Abdul Hamid Ibrahim baru saja meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Indonesia setelah mewujudkan unggul sementara di babak yang pertama dengan skor 3-0 lewat gol yaitu oleh Mawilesi di menit ke-19 ditambahkan oleh Boas Solosa 2 menit kemudian, dan Ilham Jaya Kusuma menutup babak pertama dengan golnya di menit ke-45. 3-0 Indonesia sementara unggul atas Vietnam. Digagalkan Ismail Sofyan ke kanan kepada Eli Aiboy, rekan satu timnya Eli Aiboy kepada Ilham Jaya Kusuma, dorongan dilakukan namun bukan sebuah pelanggaran kendati di sana terjatuh seorang Ilham Jaya Kusuma. Lee Chong Fin dari Vietnam, Lee Chong Fin, Ismail Sofyan menjatuhkan tadi namun bukan sebuah pelanggaran pergerakan Lee Chong Fin. Lee Chong Fin kembali melebar ke sisikan Lee Hong Min. Lee Hong Min umpan crossing. Lee Hong Min siapa yang dituju? Ada Firmansyah jatuh di kaki Min Puo. Touch baukan meliuk-liuk dia. Touch baukan Hendro Kartiko. Ready the game yang baik dari seorang Hendro Kartiko. Oh, terpeleset nampaknya Eli Boy. Kehilangan bola dia. Ada datang bantuan dari Trang Truong Giat. Umpan Trang Truong Giat yang mudah dipatahkan oleh Firmansyah. Jauh ke depan kembali. Ilham Jaya Kusuma ke belakang. Salah umpan Trang Truong Giat. Kali ini kembali Vietnam melakukan sebuah tekanan. Ada pergerakan dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Lee Hong Min. Lee Hong Min crossing ke depan. Lee Hong Min siapa yang dituju? Lebih dekat kepada tangkapan Hendro Kartiko. Tidak terlalu banyak melakukan penyelamatan Hendro Kartiko karena memang tekanan yang diberikan oleh Vietnam lebih banyak kepada percobaan dari luar kotak penalti. Kembali namun kali ini pemain yang baru masuk Nang Fantan. Nang Fantan gagal berikan umpan. Ada seorang Ismail Sofyan, Haris Julianto cukup berani dan cukup tenang dia. Kepada Ilham Jaya Kusuma ke belakang. Firman Utina kali ini umpan Firman kepada Eli. Masih Eli kontrol dengan baik bola dadanya. Oh, sliding tackle yang begitu bersih dari Lee Kwang Trai membuat Eli Aiboy harus kehilangan bola dari penguasanya. Cukup cerdas para pemain kita untuk bisa memperlambat tempo. Ismail Sofyan lempar sudah dia daripada Eli Aiboy. Ada batu datang dari Tas Baukan. Eli Aiboy melanggar Tas Baukan dan nampak sedikit emosional. Dan kita lihat permintaan maaf dari Eli Aiboy yang memang terkenal sebagai pemain yang tidak punya emosi sama sekali. Ini dia pelanggaran usil yang dilakukan oleh Eli Aiboy setelah dia melakukan atau kehilangan bola tadi. Hendro Kartiko. Tendang jauh ke depan Hendro Kartiko. Dihalau dengan baik oleh Lee Huiduk. Eli Aiboy rebut bola dari penguasaan seorang Tan Fanta AM. Ilham Jaya Kusuma melebar kepada Boas Solosa. Baik sekali pergerakan dari seorang Boas Solosa. Sulit sekali dihentikan. Pergerakan yang cukup liar dari seorang Boas Solosa. Kita lihat di sini dari sudut yang sangat sempit, tendangan keras dengan kaki kirinya masih bisa dipeluk dengan sangat erat oleh penjaga gawang pengganti dari Vietnam yaitu Bui Huang Hui. Ekspresi dingin dan sangat datar dari seorang Peter Witt di pinggir lapangan. Lee Kwang Trai. Duel udara terjadi. Ismet tadi bisa memberikan sedikit jaminan keamanan. Firmansyah buang bola jauh ke depan, dihalau oleh Lee Kwang Trai. Tidak menjadi masalah tentunya bagi pertahanan Vietnam. Kali ini ada Eli Aiboy. Baik sekali pressing yang diberikan oleh Lee Kwang Trai terhadap pergerakan dari seorang Eli Aiboy. Ini dia Lee Kwang Trai. Penampilannya begitu baik dan apik. Babak yang pertama.
Dilanjutkan di babak yang kedua ini untuk bisa meredam pergerakan yang sangat liar dari seorang Elia Boy. Dan penjuru akan diambil oleh Boaz Solosa. Berancang-ancang Boaz Solosa. Sudah ia lakukan. Dan datang bantuan. Ponario Astaman mencoba meredam. Salah umpan. Ponario kehilangan bola. Kembali datang serangan dari Vietnam. Ke sisi kanan. Ada Dan Fatan. Pemain baru masuk. Dan Fatan tarik ke belakang. Berikan umpan daripada Tran Truong Giat. Kali ini Lee Hong Min. Umpan crossing menyilang ke kiri. Ada Touch Baukan membantu. Oh, maksud saya adalah Pan Tai M. Touch Baukan. Berikan kepada Nguyen Min Phuong. Nguyen Min Phuong, Lee Hong Min. Lemah dan hanya mendatar. Upaya dari luar kotak penalti yang dilakukan Lee Hong Min tadi masih terlalu jauh dari angan-angan Lee Hong Min yang mencoba peruntungannya untuk melepaskan sebuah sepakan keras dari luar kotak penalti, namun jauh dari kata tepat sasaran. Elia Boy belum meninggalkan lapangan. Penguasaan bola yang agak sedikit jauh dari kaki Elia Boy tadi. Salah umpan, hampir saja Lee Hui Duk bisa menghentikannya. Kembali membangun serangan Vietnam. Lee Hui Duk atau Nguyen Min Phuong tadi ke kiri kepada Touch Baukan. Touch Baukan kehilangan bola karena terjatuh, terpleset tadi. Touch Baukan. Dorongan yang keras dari seorang Ilham kepada Lee Quang Trai. Dianggap oleh Abdul Hamid Ibrahim wasit asal Bahrain sebagai sebuah pelanggaran. Kali ini Lee Hong Min. Lee Hong Min tarik ke belakang. Nguyen Huong Tuang. Trang Truong Gian. Dan Fatan atau Nguyen Min Phuong. Umpan Lee Hong Min dihentikan dengan baik oleh Mauli Lesi. Ponario depan masuknya kepada Ilham Jaya Kusuma. Baik sekali, Touch Baukan. Masih Touch Baukan. Umpan yang kepada Lee Chong Fil. Lebih dekat kepada tangkapan seorang Hendro Kartiko. Positioning yang begitu baik dari seorang Hendro Kartiko. Membaca dengan baik umpan yang coba dikirimkan oleh pemain dari Vietnam bernomor punggung 8, Touch Baukan. Ilham Jaya Kusuma coba untuk menahan bola tadi. Baik sekali penguasaan bola dari seorang Nguyen Hui Tuang. Gagal tadi hampir. Di Quang Trai dicuri tadi oleh Boaz Solosa. Bisa dihentikan oleh Mauli Lesi. Kembali bergelombang. Datangnya serangan dari Vietnam. Dari sisi kiri pertahanan kita. Bola ke tengah kepada Trang Truong Gian. Trang Truong Gian. Trang Truong Gian. Trang Truong Gian. Mengalihkan bola ke sisi kanan. Kali ini Nguyen Min Phuong. Nguyen Min Phuong. Hendro. The Spider-Man Kartiko. Begitu memukau penampilan dari jagoan gaik berusia 30 tahun. Hendro Kartiko. Penyelamatan yang begitu luar biasa dari Hendro Kartiko. Dan penjuru yang gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Lee Hong Min. Diantisipasi dengan baik tadi oleh Ortisan Solosa. Nguyen Min Phuong tarik ke belakang. Nguyen Min Phuong. Lee Quang Trai menuju kotak penalti. Ada skribit di mulut gawang Indonesia. Datang ke bantu dari Pan Tai M. Masih Pan Tai M. Ambilkan bola kepada Trang Truong Gian. Kali ini berputar-putar Lee Hui Duk. Umpan crossing dihalau dengan baik oleh Haris Yulianto. Kali ini Lee Hong Min. Lee Hong Min membentur kaki dari Ortisan Solosa. Serangan balik Indonesia. Ortisan Solosa. Boaz Solosa. Boaz Solosa. Baik sekali Boaz. Kembali di atas serangan balik. Boaz Solosa. Ada di kanan kosong. Elia Boy Boaz. 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 Boaz Solosa. Boaz Solosa. Terlambat dari keputusan dari Boaz Solosa. Sudah bebas di sana dari Elia Boy maupun Ilham Jaya Kusuma. Namun tekukan justru yang diinginkan oleh Boaz Solosa. Keeping ball dari Boaz Solosa yang menaruh bola di sisi kanan kaki kanannya. Membuat tendangan yang dilakukan oleh Boaz Solosa hanya pelan saja mengarah ke gawang.
Dan Fatan, pemain yang baru masuk, menggantikan Pham Ngung Dung, belum bisa memperlihatkan performa terbaiknya. Terisolasi pergerakan dari Dan Fatan oleh Ismet maupun Ortisan di sisi kiri dan kanan pertahanan kita. Nguyen Minh Phuong, si Nguyen Minh Phuong, Hendro Kartiko. Oh, hampir saja tadi rebound dari lepasnya tangkapan Hendro Kartiko bisa dimanfaatkan oleh Nguyen, oleh Chatbaukan. Ini adalah sebuah peluang yang dilakukan oleh pemain Vietnam, Nguyen Minh Phuong tadi, namun digagalkan dengan begitu baik oleh Hendro Kartiko. Membiarkan bola meninggalkan lapangan. Ortisan Solosa lempar bola, sudah Ortisan Solosa. Nampaknya lempar ke dalam untuk Indonesia. Meskipun Lee Hong Min tadi terlihat mencoba untuk membawa bola. Firman Utina kepada Saktiawan Sinaga yang masuk. Lee Huang Trai ke tengah, Lee Huang Trai kepada Lee Hui Duk. Lee Hui Duk maksudnya menuju kepada pergerakan dari Pan Van Tai M. Dihal dengan baik oleh Ponario Astaman. Pan Van Tai M, Lee Chong Fin taruh bola ke belakang. Lee Chong Fin, ada bantuan datang. Lee Hong Min umpan crossing ke depan, dihalau oleh Moi Lesi, namun bola jatuh di kaki Pan Van Tai M. Kali ini Pan Van Tai M bergerak, namun terlalu jauh umpan yang diberi oleh Nguyen Minh Phuong. Emang bola tendang jauh bola ke depan oleh Hendro Kartiko. Duel udara, Saktiawan Sinaga menangkannya, namun lebih dekat kepada tangkapan penjaga gawang Vietnam, Bui Quang Huy tadi. Tran Truong Gian, Lee Huang Trai, Lee Chong Fin, Tran Truong Gian ke tengah. Chatbaukan, ada sedikit pergantian posisi dari para pemain Vietnam. Ini dia yang akan tentu menyulitkan para pemain kita membaca pergerakan dari pemain-pemain yang sebelumnya firm terhadap posisinya. Namun kali ini peluang didapatkan Haris Yulianto. Baik sekali Haris Yulianto memberikan jaminan keamanan untuk pertahanan Indonesia. Saktiawan Sinaga kehilangan bola. Saktiawan dikuasai oleh Nguyen Huy Toang kali ini. Lee Hui Duk menjemput bola. Lee Hui Duk ke kiri, Lee Hui Duk, Dang Fatan, masih Dang Fatan ke tengah, Dang Fatan, Lee Hui Duk, ada pergerakan dari Dang Fatan kembali. Dang Fatan, ada bayangan dari seorang penari Astaman. Kali ini Lee Huang Trai, umpan crossing ke depan, Firman Syah lagi-lagi dengan jumping headernya. Saktiawan Sinaga gagal mengontrol bola dengan baik. Dicuri kembali oleh para pemain dari Vietnam. Tran Truong Gian. Kali ke kiri, Lee Huang Trai. Lee Huang Trai diputus bolanya. Dan dibiarkan oleh wasit Abdul Hamid Ibrahim tadi. Chatbaukan, sundulan kepala dari Firman Syah menghentikan umpan yang dilakukan oleh Chatbaukan. Kali ini datang kembali serangan dari Vietnam, bertubi-tubi. Lee Huang Trai melebar ke sisi kiri, bergerak di sana Pan Van Tai M. Pan Van Tai M, umpan cutback dihentikan oleh Ponario Astaman. Masih sangat disiplin punggal-punggal Garuda Indonesia setelah terus-menerus mendapatkan gemburan. Lee Chong Fin tidak mampu mengejar umpan terobosan yang dikirimkan oleh Pan Van Tai M kepada dirinya. Masih sangat tenang para pemain kita untuk melapisi pertahanan. Cara yang sedikit pragmatis dilakukan oleh Peter Witt dengan melapisi pertahanan, dengan terus memberikan instruksi kepada para pemain belakang untuk tidak terlalu jauh menarik garis
pertahanan mereka. Lee Kwang Trai, Lee Chong Fin turun jauh menjemput bola. Lee Chong Fin baik sekali. Lee Chong Fin, Hendro Kartiko mudah menggapai sebuah upaya dari Lee Chong Fin yang cukup baik memporak-porandakan ini belakang kita dengan pergerakan-pergerakan liat dan liarnya. Hendro Kartiko nampak sedikit kecewa atas sebuah eksekusi yang baru saja ia lakukan. Lee Kwang Trai. Oh, pelanggaran nampaknya pada Ismet Sofyan. Lee Hongmin. Gagal. Serangan baik dari Indonesia. Boas Solosa, umpan pada Saktian Sinaga, tidak offset. Masih Saktian Sinaga, umpan crossing dari Saktian Sinaga, maksudnya kepada Boas Solosa, membentur badan dari pemain Vietnam. Serangan baik dari Vietnam dilakukan, namun bisa dihentikan oleh Ismet Sofyan dengan sangat baik. Umpan Ismet kepada Firman Utina, namun Firman Utina gagal untuk menguasai bola. Dang Van Tan, kali ini dari Vietnam. Lee Chong Fin masih di sana. Lee Chong Fin mengincar tiang jauh, maksudnya Lee Chong Fin tadi, namun masih sangat jauh dari kata tepat sebuah upaya yang dilakukan oleh Lee Chong Fin. Sebelum bisa mengelabui seorang Firmansyah, Lee Chong Fin berupaya untuk menembak bola menuju ke tiang jauh, namun sangat-sangat jauh dari kata tepat sasaran. Hendro Kartiko. Pan Van Dai M, kali ini Nguyen Minh Phuong, masih Nguyen Minh Phuong, salah umpan Nguyen Minh Phuong. Firman Utina, bukan sebuah pelanggaran. Kembali Hongmin, beri kepada Tats Baukan, merangsak dia Tats Baukan. Bantuan datang, Trang Truong Gian, kali Lee Chong Fin, Tats Baukan, terlalu lama Tats Baukan. Baik sekali Firman Utina. Agus Indra Kurniawan, Boas Salosa yang ia maksud, namun bisa dipotong dengan baik oleh Nguyen Huy Toang. Kali serangan datang dari Vietnam, selalu bergelombang serangan datang. Ada sebuah kebebasan dari Lee Chong Fin, ruang terbuka. Lee Chong Fin ada Tats Baukan merangsek, Tats Baukan bebas, Tats Baukan kita lihat masih sangat rapi dan disiplin pertahanan kita untuk bisa meredam serangan bertubi-tubi bergelombang datangnya ke jantung pertahanan kita. Namun kedisiplinan yang luar biasa yang kita tunjukkan. Kita lihat Saktiawan Sinaga pun harus melakukan sebuah professional foul untuk menghentikan laju bola sekaligus meredam agresivitas dari para pemain Vietnam. Kartu kuning harus didapatkan oleh Saktiawan Sinaga dari pelanggaran yang dilakukannya kepada Pan Van Thai M. Baru masuk menggantikan Ilham Jaya Kusuma, Saktiawan Sinaga sudah harus mengantongi kartu kuning akibat pelanggaran yang cukup keras, professional foul yang ia lakukan kepada Pan Van Thai M. Dan lagi-lagi Pan Van Thai M jadi korban atas pelanggaran yang dilakukan Agus Indra Kurniawan tadi. Ini dia Saktiawan Sinaga yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas yang cukup ideal meskipun jarak kurang lebih mencapai angka 40 meter. Kita lihat di sana Lee Hui Duk, ada scrimmage di mulut gawang Indonesia. Langsung menata diri para pemain kita untuk lebih disiplin. Ismet Sofyan mengganggu pergerakan. Onario Astaman membuang bola jauh ke depan. Kembali datang serangan dari Vietnam. Dari sisi kiri pertahanan kita, Lee Hongmin umpan kasih ke depan, dihalau dengan baik oleh Firmansyah. Serangan balik, kita lihat sebuah sliding tackle yang berbahaya. Harusnya berujung kartu kuning, namun Lee Kwang Trai masih diberikan ampunan oleh wasit asal Bahrain, Abdul Hamid Ibrahim.
Kita lihat sebuah strategi tackle yang cukup berbahaya dilakukan oleh Li Huang Trai, namun tidak berujung sebuah hukuman dari wasit Abdul Hamid Ibrahim. Nguyen Minh Phuong, Tran Truong Gian, Dang Van Tan. Dang Van Tan gagal umpan. Ponari Astaman pun tidak mampu menguasai bola dengan baik. Sudah terlihat di sini bagaimana pemain kita mulai kehilangan bensin dan turun staminanya akibat terus-menerus digempur oleh para pemain Vietnam yang ingin mencuri gol sekaligus untuk bisa membuka keran gol berikutnya. Datang kembali serangan dari Vietnam dari sisi kiri pertahanan kita. Dang Van Tan. Dang Van Tan bekerja sama dia dengan Tats Bau Can. Masih Tats Bau Can tidak bisa menghentikan atau tidak bisa melewati Iran Utina. Serangan datang dari Indonesia melalui Boa Salosa. Masih Boa Salosa. Kita lihat Boa Salosa. Boa Salosa berkutik-kutik dia Boa Salosa. Gagal Boas untuk bisa melewati Nguyen Huy Toang. Nguyen Minh Vuong, Firmansyah, Maulesi dan sedikit kepanikan terjadi di lini tengah kita. Ada benturan yang terjadi antara Firmansyah tadi dengan Firman Utina. Haris Yulianto terlibat sedikit friksi tadi dengan pemain Vietnam media Haris Yulianto. Pemain asal Malang yang memang memiliki pengalaman yang cukup banyak. Meskipun Hendro Kartiko merupakan pemain yang paling senior, namun ban kapten oleh Peter Witt dililitkan di lengan Ponari Astaman, pemain yang masih berusia 25 tahun, namun memiliki pengalaman yang sangat baik dan kepemimpinan begitu baik pula. Ini dia, ankle kanan dari Firmansyah nampaknya mengalami sedikit masalah. Lempar ke dalam sudah dilakukan. Li Huang Trai dihalau dengan baik oleh Firman Utina. Oh, ada sedikit kelonggaran tadi. Nampak terkejut para pemain belakang kita. Saktiawan Sinaga bertarung dengan cara yang luar biasa. Daya juang dari seorang Saktiawan Sinaga. Kehilangan bola. Ismet Sofyan. Begitu baik Ismet Sofyan melapisi sisi kanan pertahanan Indonesia. Kali ini Dang Van Tan. Umpan. Kita lihat beruntung. Lee Chong Fin tidak bisa memaksimalkan peluang di sana karena tendangannya masih melambung tipis dari gawang Hendro Kartiko. Tats Bau Can ditarik keluar digantikan oleh Pham Thanh Binh. Tats Bau Can yang memiliki banyak sekali peluang. Diandalkan sebetulnya pemain ini oleh pelatih Edson Tavares, namun berkali-kali peluang pula yang didapatkan oleh Tats Bau Can gagal menemui sasaran. Ini dia peluang dari Lee Chong Fin, hasil dari umpan yang diberikan oleh Dang Van Tan. Supriyono bersiap-siap di pinggir lapangan untuk menggantikan Boas Salosa nampaknya. Ya, Boas Salosa ditarik keluar digantikan oleh Supriyono. Pencetak gol kedua Indonesia. Si bocah ajaib Boas Salosa ditarik keluar digantikan oleh Supriyono Salimin. Timnas Vietnam. Saktiawan Sinaga kehilangan bola. Disundul saja tadi oleh Haris Yulianto. Baik sekali. Li Huang Trai. Kali ini serangan datang di sisi kiri pertahanan kita melalui Lee Hong Min. Lee Hong Min langsung melakukan sebuah cross ke kotak penalti Indonesia. Dihalau dengan baik oleh Ismet Sofyan. Menghasilkan tendangan pojok untuk Vietnam. Supriyono yang masuk menggantikan Boas Salosa. Diharapkan mampu melapisi pertahanan kita. Ponario Astaman. Ponario Astaman dengan kecepatannya Ponario. Masih Ponario Astaman. Ponario Astaman dengan tendangan sedikit efek tadi masuk pada Orsen Salosa. Tidak terlalu akurat umpan efek yang dilakukan oleh Ponario Astaman.
Gerak Pan Van Taem. Pan Van Taem ke belakang. Lee Huiduk umpannya maksudnya. Namun bisa digagalkan. Kali ini Ponario Astaman. Ponario bergerak di sana. Firman Utina. Firman Utina ada benturan, bukan sebuah pelanggaran. Lee Hongmin. Lee Hongmin. Lee Hongmin. Oh! Patutlah kita berterima kasih pada Hendro Kartiko. Entah berapa kali penyelamatan seperti ini dilakukan oleh Hendro Kartiko. Dan layak julukan Superman disematkan kepada penjaga asal Banyuwangi berusia 31 tahun ini, Hendro Kartiko. Balik serangan datang dari Vietnam. Nguyen Minh Phuong gagal berikan umpan. Dan pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Nguyen Minh Phuong terhadap salah satu pemain kita, yaitu Ismet Sofyan. Firmansyah yang kembali sudah berada di dalam lapangan untuk melapisi pertahanan kita. Hendro Kartiko bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas ini. Ada sedikit di luar kotak penalti yang ia jaga. Hendro Kartiko melambung jauh. Saktiawan Sinaga berduel udara. Agus Indra Kurniawan. Firman Utina cukup. Masih sangat sengit. Kedua tim bertarung di sisa akhir babak ini. Ponario Astaman berlari terus memberikan tekanan. Kali ini Lee Kwang Trai gagal berikan umpan karena terhalang oleh Agus Indra Kurniawan. Lee Kwang Trai lempar ke depan kepada pemain yang baru masuk, Tan Van Bin tadi. Ismet Sofyan jauh dia ke depan, offside sudah. Saktiawan Sinaga. Inilah dia Saktiawan Sinaga, penggawa asal PSMS Medan bersama dengan Mahedi Panggabean menjadi penggawa muda yang dibawa oleh Peter Witt. Dan kita lihat ada sebuah peluang kembali didapatkan oleh Vietnam. Namun cukup jauh sundulan yang diberikan oleh Dang Van Tan tadi. Supriyono memberikan ancaman atau memberikan sedikit lapisan di sisi kanan pertahanan kita. Lee Kwang Trai, tidak jelas apa yang dilakukan Lee Kwang Trai tadi. Entah umpan ataupun sebuah tendangan ke arah gawang. Namun jika melilik atau melihat dari asal tendangan Lee Kwang Trai, jelas itu adalah sebuah kepanikan dari seorang Lee Kwang Trai. 3 menit taman waktu di babak yang kedua ini. Indonesia masih memimpin 3-0. Sepanjang babak kedua terus menerus Indonesia mendapatkan gempuran yang membabi buta dari para pemain Vietnam yang ingin mengejar ketertinggalannya atas Indonesia yang sudah unggul cepat 3-0 di babak yang pertama, dan tidak ada gol yang tercipta di babak yang kedua ini. Dijatuhkan Saktiawan Sinaga. Inilah waktu yang paling tepat untuk mengulur-ngulur waktu atau sebisa mungkin memanage waktu. Masih mengerang kesakitan seorang Saktiawan Sinaga. Masih megangi ankle kirinya Saktiawan Sinaga. Cukup serius nampaknya cedera yang dialami oleh Saktiawan Sinaga. Kita lihat ada kode yang diberikan oleh Ortisan Solosa ke bangku cadangan tim nasional kita. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang serius terhadap Saktiawan Sinaga. Tendangan bebas untuk Indonesia. Bola akan dihadapi oleh Ortisan Solosa. Ortisan Solosa langsung mengarah ke mulut gawang Vietnam. 2 menit yang sangat panjang untuk timnas kita, dan 2 menit yang begitu cepat tentunya bagi Vietnam. Tidak bermaksud untuk mendului Tuhan, mustahil nampaknya Vietnam bisa paling tidak menyamakan kedudukan karena waktu yang tersisa sangat-sangatlah mepet dan sedikit. Haris Yulianto cermat sekali pembacaan arah bola tadi oleh Haris Yulianto.
Sebuah pressing dilakukan oleh Pranariyo Astaman membuat umpan-umpan dari para pemain Vietnam tidak karuan datangnya ke arah para penyerang mereka. Dan offset. Van Tai M tadi sudah berdiri pada posisi offside. Lagi-lagi eksekutor bola-bola mati di lini belakang akan diambil oleh Hendro Kartiko dalam situasi Indonesia sangat ingin mempertahankan kemenangannya. Dihalau dengan baik oleh Lee Kwang Trai. Lari di sana Saktiwan Sinaga. Ada gangguan datang dari Lee Kwang Trai. Kita lihat Saktiwan Sinaga mendapatkan sedikit tindakan usil dari Lee Kwang Trai. Dan langsung diperingatkan oleh AW1 tadi untuk segera meredam emosinya. Saktiwan Sinaga harus berhati-hati karena satu kartu kuning sudah didapatkan oleh Saktiwan Sinaga. Ismat Sofian kali ini melebarkan maksudnya kepada Saktiwan Sinaga. Lee Kwang Trai dengan sangat baik tadi memberikan umpan pada Nguyen Huy Tuang. Terus menerus untuk bisa mengejar sisa waktu yang ada para pemain Vietnam. Ke depan langsung pada pemain yang baru masuk dan Hendro Kartiko dengan sangat sigap. Hendro Kartiko menyelamatkan gawangnya dari gempuran-gempuran para pemain Vietnam. Layak disematkan label pahlawan pada diri Hendro Kartiko dan peluit panjang menandakan akhir laga di malam hari ini. Secara mengejutkan Indonesia membantai tuan rumah Vietnam dengan skor telak 3-0.